الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak hayam bulunya hitam turun ke bumi di kebun nanas. Yang paling kuat menjawab salam, kita doakan putarnya lunas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuqhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sadaqallah. Apa kabar Bu, sehat? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, yang paling kurus sehat Ibu kan? Bu, sehat kan Bu? Masih dengar Bu kan? Jelas suara Bu nih? Jelas? Alhamdulillah. Kita doakan ibu kita sehat ya Pak. Panjang umur. Karena pengajian ini kalau tanpa dan mak tanpa diundang semakin parah. Ya Pak kan? Betul Pak, betul. Kalau tak ada ibu-ibu nih tak semangat doa mengaji. Oh iya, makanya. Makanya perlu kita doakan ibu ini biar sehat orang. Walaupun orang tua punya makan, pada apa? Yang penting mendengar orang tua dan bisa bercakap kan. Ada yang bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah sehat, kita banyak-banyaklah kita bersyukur kita kepada Allah. Yang mau makan Bu, silahkan. Tapi jangan bersuara. Aku pun minum juga ini. Kalau Ibu bercakap, aku bercakap, saya tidak ada doa. Yang saya amplopnya buat Ustaz, Ibu tak dapat kalau bercakap. Makanya kalau sekejap dengarkan paling lama Bu 3,5 jam aja. Yang penting kan ceramah itu sepanjang-panjang ya bahkan. Yang penting pendek masuk semua, ketimbang panjang masuk separuh. Pilih mana Bu? Ini ceramah, ini bukan yang apa ceramah. Yang penting panjang masuk separuh ceramahnya, pendek masuk semua. Mana sukanya Bu? Pendek masuk semua berarti pas tengah 12 siapa kita nanti? Pas. Karena ada pertanyaan kata tadi, ketua apa? Kata MC tadi ada pertanyaan. Maka tak panjang-panjang yang mau kita bahaskan apa siang ini. Ada hadis Nabi mengatakan, saya di zamanun ala ummati yuhibbu khamsan
wa yansawna khamsan. Nanti akan datang suatu zaman kata baginda Nabi, umatku itu dia akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Nampak-nampaknya sudah banyak terjadi 5 perkara ini dan juga dilupakan 5 perkara yang berikutnya. Tapi sebelum ke sana kita ada baiknya kita mengingat memuji Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terhormat orang-orang tua kami, para alim ulama yang berhadir di majelis taklim Riyadhul Jannah ini. Ini Fakultas Pertanian ya Pak. Stampung 83. Kenapa orang-orang 83 dia Pak? Masih cantik-cantik orangnya. Masih tadi ingat aku mau zaman aku SMA juga. Memang cantik orang di bawah masih glowing pun orang. Benda orang beda sama benda orang dulu. Kalau mama dulu ibadah, sekarang orangnya bagi warna, makanya beda glowing itu. Masya Allah. Insya Allah kita doakan setampuk 83 ini Fakultas Pertanian tetap jaya selalu, tetap mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua kita nanti dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada terkhusus juga kepada yang berulang tahun. Yang mana punya berulang tahun? Masya Allah. Iya, Allahumma tawil umuraha wa sahih ajsadaha wa zayyid akhlaqaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda ya. Yang keberapa lagu ini? Percaya Bapak 16. Oh dibalik. 61 tahun. Berarti Pak kalau usia dari Nabi 63. Kalau hitungan kawan saya enggak pas ini. Udah pas. Karena itu kan hitungan Arab. Itu ya. Indonesia. Oh, ada juga. Udah waktu. Tapi kalau kita doakan panjang umur. Maksud panjang umur itu berkah. Dalam dia panjang umur, dalam dia usia pun berapa diberikan Allah nikmat kehidupan, tetapi di situ dia banyak beramal ibadah. Banyak dia untuk bersilaturahim, banyak dia menjalin kebaikan-kebaikan di dunia. Ini Pak yang akan kita bawa pulang nanti. Kalau kita tengok semua wajahnya sudah menjalan maghrib semuanya. Ya Pak, menjalan maghrib. Ya, emang waktu kita tumpang maghrib dengan maghrib. Tak ada yang mampu menjamin nanti besok kita masih ada di alam dunia, tak ada. Tak ada yang menjaminnya itu. Maka selagi ada maghrib dengan maghrib ini, kita lalu mempersiapkan fa inna khairaz zati taqwa. Bekal yang baik itu takwa. Yang supaya kita bisa masuk surga satu aja syaratnya, jangan menduakan Allah. Tanya Pak Puji Nabi. Biarpun ustaz dia, biarpun dia ulama dia, biarpun dia hamil, biar pakai bolang, pakai jubah, pakai jenggot, kalau dalam hidupnya mensekutukan Allah, maka tidak akan pernah masuk surga. Bagaimana caranya yang menduakan Allah itu tanpa kita sadari? Ada selain Tuhan, selain Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang ada kita bertuhankan bukan selain pada Allah, lain daripada Allah pun dijadikan Tuhan. Orang sebelah kita. Itu contoh.
Makanya kita jangan sampai insya Allah majelis taklim ini insya Allah perkumpulan Fakultas Ekonomi 83 ini insya Allah kita yakin Fakultas Pertanian 83 insya Allah tidak ada yang mensekutukan Allah karena kita tahu kita sudah semua mengaji belajar ilmu pengetahuan. Maka insya Allah sehat sampai Pak ya. Pak siapa namanya Pak tadi? Pak Rajali. Berapa umur Pak tadi? Berapa usia sekarang? 60. Bagi dulu Bapak kalau tadi umur 61. Oh 1 tahun lagi ya Bu? Hitungannya. Tapi kalau tanda-tanda belum ada Pak. Tapi kalau mau tengok tanda bapaknya ada namanya pengen 2 ya namanya. Terkhusus juga buat ketua kita Bapak Erwin yang sedang di rumah sakit, kita doakan semoga dia sehat Bapak ketua. Sakit apa Pak dia Pak? Oh, bergeser tulang. Belajar kickboxing. Itulah kadang-kadang takdir Allah. Ya, baik. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, wa yansawna al-muqba wa yuhibbud darun wa yuhibbud darura. Akan datang suatu masa di mana umatku menyukai 5 perkara dan melupakan 5 perkara, yaitu yang pertama, mereka cinta dunia, lupa kepada akhirat. Ini banyak terjadi. Kadang-kadang dunia ini kita anggap seperti seolah-olah kita hidup selamanya di alam dunia. Seolah-olah kadang-kadang dunia ini dijadikan yang tempat yang paling teristimewa. Maka kalau dikatakan hubbud dunia, cinta dunia, lupa alam akhiratnya, inilah Bu kadang-kadang makanya takut kita Bu waktu mau balik. Makanya takut orang mau pulang. Kalau kita tanya Bapak sekarang, ada yang tak takut mau pulang di mana? Ada yang berani? Tunjuk tangan. Ada yang mau pulang? Hah? Kalau bisa orang ibu pulang bisa tangan. Pak Haji ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang mau pulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai taknya. Habib Masya Allah tabarakallah. Saya pagi ya Allah. Dari dulu Pak Haji ini ganteng aja gue tengok. Apalagi dapat budaya ini. Sampai sekarang bukan masih di kerebutan bukan? Nah banyak orang cinta dunia tapi lupa dia akan akhiratnya. Ini banyak kejadian di zaman now sekarang itu banyak itu yang cinta dunia. Maka kalau ditanya dia tak mau belum meninggalkan dunia ini. Sementara persiapan untuk alam akhiratnya dia lupa untuk mempersiapkannya. Makanya bukan bisa kita dipersiapkan apa untuk bekal kita waktu mau balik nanti. Itulah pesan buat kita. Kalau kita sudah lupa, ada apa alamannya? Makanya orang mau balik itu juga punya tanda-tanda Pak. Mau kasih tanda nih? Mau Pak? Saya kan kitab cerita saya bawakan sana bawa kitab cerita sana. Yang saya bawakan kitab ini tadi. Ini kitab dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Ini dari Kalimantan. Salah tadi. Tapi paling tidak
Setiap yang mau terjadi, yang mau diturunkan Allah, ada tanda-tandanya. Yang pertama tanda coba, ada namanya surah At-Tariq, sulbi wat taraiq. Tulang sulbi. Tulang sulbi itu letaknya di mana, Bu? Tulang ekor, Pak, belakang. Apa kata dalam kitab itu? Apabila tulang sulbi terasa sakit. Ada sakit? Ada sakit tulang belakang, Bu? Coba pegang tulang. Hah? Sakit, Bu? Ada? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Apabila tulang sulbi terasa sakit, sakitnya sangatlah sakit sampai ke ubun-ubun, seperti ditusuk jarum. Rasa sakit tulang tersebut seperti ditusuk dengan jarum sampai ke ubun-ubun. Apabila benar tanda itu dan terdengar suara tembakan satu kali di dalam diri kita. Ini yang tahu Pak kita masing-masing, Pak. Ini tanda ini buat diri kita masing-masing. Dalam kitab itu tanda-tanda buat orang yang beriman. Kalau selama ini Pak kita tahu, kalau udah kejadian baru tahu tanda itu, Pak. Semalam memang tengok Pak Ucok terwarung jatuhnya. Yang tak pernah tengok minum kopi Pak Ucok itu segelas, ini 3 gelas diminumnya. Rupanya itu tanda-tanda Bang Tabiat. Kita bahkan kalau kejadian baru tahu kejadian itu tandanya, Pak. Ini yang disampaikan tanda itu di dalam diri kita, yang merasakan kita masing-masing. Ini kalau nggak percaya juga, Pak, terserah. Mau percaya, mau tidak. Tetapi ini Pak yang banyak orang tua dahulu, maka mereka tahu kalau mau pulang 3 hari sebelum pulang, mereka siap-siap bahkan dipanggil keluarganya, kumpul kalian, ayah udah mau pulang. Ada yang pernah dengar begitu bahkan. Apabila benar tanda itu, maka amalannya pun ini amalan pun lagi. Amalannya katakanlah Yahu. Dia Allah. Itu artinya seperti nafas turun naik. Masih bernapas kan, Bu? Makanya waktu makan jangan lupa bernapas, Bu. Masalah. Coba perhatikan nafas turun naik itu. Dia masuknya hu, keluarnya Allah. 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 Apabila benar tanda itu datang dari diri kita dan kita rasakan, Allah memberikan isyarat kepada kita bahwasanya umur kita tinggal 40 hari lagi. Allah, Pak. Kalau tinggal 40 apa kadang-kadang kita buat masih bisa lagi, Pak. Paling tidak Bu, tanda satu ibu paham. Makanya ada dalam suratul Fatihah, masukkan sedikit kaji. Suratul Fatihah itu berapa ayat? 7. Rupanya Pak, di dalam diri waktu sholat kita pakai 7 tempat, Pak. Ini kalau tahu makam Fatihah di dalam diri ini, bisa mengobati anak-anak yang panas demam, tetangga demam, janda demam pun bisa Bapak obati. Senang sekali ya, Mas. Ya Allah, karena mau sekarang janda semakin depan ya, Pak ya. Aduh, kalah ya anak gadis. Jangan lebih menawan, lebih paham lagi orang lain. Cuma ada agak tergoda. Kalau tahu waktu di tempat di dalam diri Fatihah itu bisa Pak. Kadang-kadang makanya orang dulu kalau anak itu demam cukup dibacakan suratul Fatihah yang kita dengar. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saja Pak dibacakan. Dah, cukup. Besok paginya sehat jujur. Gampang Bu. Jadi kalau misalnya Bu nanti laki awak panas, udah tahu masalah kan ada.
Ibu kalau subuh membangunkan laki waktu mau sholat subuh, laki itu dibangunkan nggak kalau waktu sholat subuh? Bangun sendiri. Ini kalian ketengah harmonis lagi. Udah harmonis lagi orang. Kalau bisa bu, ini kenangan buat kita. Kalau bisa bu ibu untuk membangunkan suami setiap subuh, walaupun dia sudah terbangun, tapi ibu bangunkan setiap subuh. Sebelum waktu subuh, ibu sudah membangunkan. Bagaimana cara membangunkannya? Sholawat bu pakai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina. Dekat kulitnya. Mana bisa cuma ada muslimin atau Ustaz? Apa yang tidur Ustaz? Ya Allah, itu bu perbuatan sepele tapi bu menjadi kenangan yang sangat luar biasa. Tanda-tanda memang sudah ada Pak, tapi belum pasti tanda-tanda itu. Tapi paling tidak kalau memang sudah ada tanda-tanda itu, perbuatlah yang terindah di akhir-akhir kehidupan kita Pak. Istri dibangunkan ya Pak ya. Kalau bisa bu mulai malam ini yang kalian sebagai seorang istri, bangunkan lagi kalian kalau masih ada. Itu pesan Ustaz. Pahalanya besar betul rumahnya. Betul. Baca Quran di masjid dia udah mandi. Udah mandi. Alhamdulillah. Kita pun ikut bangun. Begitu juga laki itu. Kalau emang udah terbangun laki itu, bangunkanlah istri itu. Bangunkan juga dengan salawatan juga. Ya Allah ya Karim, ini yang setiap subuh aku dibangunkan sama diriku. Jujur aja Pak. Jujur. Suatu hari terkaget saya waktu dibangunkan sama istri. Ku tengok, ya bangun, ya bangun. Awak tidur ke sudut. Bangun ku tengok ku dia pakai muka warna putih. Aku pikir dia dalam gua bangun. Bangun aku cepat, tapi ada pun tersentak hatiku. Ya Allah ya Karim, begitu mulianya akan kurindukan suaramu nanti kalau kau kata. Kurindukan itu bangunannya ayah bangun salat subuh, ayah bangun. Tak ada suara kerasnya dengan lemah lembut dia dengan kasih sayangnya untuk membangunkan awak. Walaupun awak tak membangunkan awak. Tapi bos sekarang nih, babengke awak pagi. Babengke awak di rumah, dibangun kalau udah bangun awak, tapi karena mendengarkan suara itu indah awak dengarkan panggilan dia itu. Awak pura-pura tak bangun. Awak bilang. Jadi tidur balik. Tapi rupanya itu jadi kenangan yang sangat luar biasa Pak. Dibangunkan sama istri. Kalau bapak itu tak mau bangun, gampang aja Bu. Ibu ambil wudhu ke kamar mandi, pakai mukena, gak usah ambil surah Yasin itu. Bukan baca Yasin, bukan baca Yasin. Dah doakan aja Bu ya. Alladzina idza asabatuhum musibah. Al-Baqarah. Qalu bakuat ibu sekarang. Bakuat Bu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melek bapak itu langsung bapak. Udah tuh ajak suami awak ke masjid. Udah dibangunkan, ajak suami awak ke masjid. Itu bukan kenangan luar biasa. Ibu gandeng subuh tuh ke masjid. Pernah buat? Pernah kan? Alhamdulillah. Cuma satu orang mendengarkannya. Sama tadi gandeng bu ke masjid itu. Jangan sampai jatuh yang sana menggandengnya nanti. Nanti baru ibu kadang kabar keluar dari sana dan menggandeng. Cuma satu orang Ustaz. Cuma satu orang ya. Baru 2 minggu ini. Alhamdulillah itu ada perubahan berbagai ya. Alhamdulillah. Nah, Masing-masing Ustaz, enggak gandeng tangan satu kiri satu kanan. ya Allah, bukan pakai itu aja
ban depan sama ban belakang. Udah tua tuh kalau bisa menjadi perangko, jangan jadi ban depan sama ban belakang. Dulu waktu pacaran udah sama perangko. Sekarang masa jauh-jauhan. Jangan tunjukkan seperti bagaimana Khadijah dengan baginda Nabi. Sampai meninggal pun Khadijah tuh ditanya, disebut oleh baginda Nabi. Saking ada perbuatan Khadijah itu yang istimewa. Emang dalam riwayatku Khadijah itu tak pernah cantik, ibu. Dua suaminya meninggal, yang ketiga baginda Nabi. Wajah Khadijah itu tak pernah cantik, lebih cantik Siti Aisyah, bahkan itu gadis. Istri Nabi. Nah, makanya oleh sebab itu jangan ditinggalkan. Suka dengan kita apa namanya tadi? Cinta dengan dunia, melupakan alam akhirat itu yang pertama. Jadi jangan sampai. Yang kedua, mencintai rumah, melupakan alam kubur. Ini sekarang banyak kejadian tuh. Cinta dia dengan hartanya, cinta dia dengan rumahnya, rumah kita udah bagus besar, tapi kadang-kadang bisa melalaikan Pak kita untuk masuk ke alam kubur. Lupa rumah yang besar, kubur pengganti. Makanya ada pepatah bilang, kalau senang nomor nanti balai, rumah yang besar, kubur pengganti. Maksudnya apa? Jangan terlena dengan keberadaan kita sekarang ini. Kita kadang-kadang memang sudah ada pangkat dan jabatan. Bahkan kadang-kadang kita lupakan alam kubur kita. Yang 3,5 kali 1,5 itu kadang-kadang terlupakan dalam kehidupan kita. Semua kita akan masuk ke alam barzakh. Maka Pak, yang akan dihimpit oleh bumi, semua kita akan terhimpit oleh bumi Pak. Satu yang tak dihimpit oleh bumi oleh Allah, siapa itu? Jasad Nabi Muhammad SAW. Itu tadi betul. Makanya sebelum kita masuk ke alam yang lahat itu Pak, paling tidak perlu kita mengenal. Hadislah begitu mengenal itu yang baik. Ibu kan udah kenal sama bapak, makanya bisa akrab kan Bu? Ya Pak ya? Ya Bu? Ya Bu kan? Karena kenal ibu makanya akrab kan? Bapak begitu juga, karena kenal sama ibu ini maka bisa akrab. Coba kalau kenal nama saja. Kalau kenal cuma nama. Siapa nama Pak? Pak Hayat. Hayadan. Hayaten. Pak Hayaten orang Jawa Pak. Masya Allah, nampak dari wajahnya. Masya Allah. Siapa Hayaten ya? Tuh cuma kenal nama. Kata Pak Ketua, Wakil Sekretaris, Pak Ustadz pulang dari sini, singgah ke rumah Pak Hayaten ya. Ya siap, cuma tahu nama. Saya sampai di rumah Pak Hayaten. Assalamualaikum Pak Hayaten. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kata Pak Hayaten. Ada perlu apa? Mau cari siapa? Ini Bu kalau orang kenal nama doang. Tapi kalau sekarang kita sudah kenal sama Pak Hayaten, orangnya ganteng, tengok aku miskin. Masya Allah. Mirip. Kalau topi bukan kamu macam angkatan udara. Emang iya Pak? Angkatan udara bukan? Oh bukan. Nah, kalau kulit hitam-hitam agak sawo matang sedikit. Tahu namanya, sifatnya bagus, ramah tamah, baik pun dia orangnya. Istrinya pun cuma satu. Itu saya nggak Pak? Cuma satu. Padahal boleh dua kan? Udah kenal semua, udah tahu alamatnya di mana, bahkan namanya tahu, sifatnya tahu, bahkan keluarganya semua tahu. Begitu saya berkunjung ke rumah Pak Hayaten. Assalamualaikum Pak Hayaten. Waalaikumsalam. Saya Pak Harun Banjar. Masuk. Beda nggak Pak pertanyaan dengan yang pertama kenal nama, yang sudah kenal semuanya? Beda nggak Pak? Beda ya Pak. Nggak ditanya lagi mau cari siapa, nggak tanya lagi, suruh masuk langsung.
Ini buat gambarannya kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat masuk ke alam barzahnya tanpa hisab, tak ditanya lagi mah. Kita masih ada pertanyaan, kata Ustaz, nanti kalau masuk alam barzah tuh waktu 7 langkah meninggalkan kuburan, maka datang 2 malaikat nukar wan nakir, wahai hamba Allah, jangan engkau takut tuh kalau dalam pembacaan takbir itu, jangan kau takut kalau ada nanti makhluk Allah, 2 orang datang, jangan kau takut, itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Dia untuk menanyakan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Loh, kok ditanya lagi Pak? Sebenarnya ada Allahu Akbar, sholat 5 waktu, Allahu Akbar, dah betul. Sebenarnya Pak kita sholat, tapi kenapa masih ditanya lagi? Ini kalau kenal Allah cuma nama. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Kok ditanya lagi siapa nabimu? Saban hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan dia menjadi rukun di dalam salat kita bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa kira-kira nih? Kalau ini masih ditanya, kenapa? Perlulah kita mengenal dengan sempurna. Makanya Ustaz bilang tadi di awal, jangan pernah menduakan Allah, jangan pernah mensekutukan Allah. Ini buat kita Pak pembelajaran. Jadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, itu nama kebesaran Allah. 99 nama kebesaran Allah. Makanya kita pakai Allah tempat yang pertama. Itu nama kebesaran Allah. Berarti diibaratkan Allah alif lam lam ha itu diibaratkan alif itu sebagai zat, lam yang pertama sifat, lam yang kedua asma, lam ha yang ketiga itu yang disebut namanya af'al. Zat, sifat, asma, af'alnya. Makanya Allahu Akbar, zat, sifat, asma, af'alnya Allah. Rasakanlah itu supaya kita baik, bagus, betul-betul mengesahkan Allah. Mana Pak Ustaz suratul Fatihah yang 7 ayat tadi di dalam diri? Mau tahu Pak? Di mana letaknya? Pengen Pak tahu? Nanti kalau udah tahu pakai dalam sholat, insyaallah Bu, ibu ketinggalan sholat tuh. Pasti orang itu udah ruku. Kalau ibu pakai ini, pasti ibu akan dapat khusyuknya. Nah, nih, Ustaz kasih tahu sedikit. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ahli sunnah wal jamaah meletakkan bismillah itu bagian suratul Fatihah. Makanya Pak dizaharkan kalau maghrib, kalau salat isya, salat subuh, dizaharkan Pak bismillah. Orang yang sebelah mereka tidak menzaharkan, mensirkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Makkah biasa disirkan juga. Tapi ahli sunnah wal jamaah kalau di Kota Medan dia menzaharkan kalimat bismillah. Karena termasuk dalam bagian suratul Fatihah. Dari mana kajinya Ustaz? 4 kitab itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran yang terakhir dituangkan Taurat, Zabur, Injil itu dituangkan Allah di dalam Al-Quran 30 juz. Kemudian yang 30 juz ini dirangkum, diminimaliskan di dalam surah Yasin menjadi jantungnya Al-Quran. Yang 83 ayat ini diminimaliskan lagi oleh Allah di dalam suratul Fatihah 7 ayat. Makanya 3 milik Allah, 1 antara hamba dan Allah, 3 punya kita Pak, 7 ayat ini dalam kajiannya. Maka 7 ayat ini diminimaliskan lagi oleh Allah, terangkum di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, puncaknya di huruf ba-nya itu Pak. Maka ahli sunnah wal jamaah memasukkan bismillah itu bagian suratul Fatihah. Nah, mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ubun-ubun Pak.
Fatihah waktu pertama kali letaknya. Ar-Rahmanir Rahim di antara alis Pak letaknya. Maliki Yaumiddin di ghargharah letaknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di antara, mohon maaf, di antara dada di tengah. Ihdinas siratal mustaqim pusatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim di antara, di bawah pusat, di atas kemandungan. Yang ketujuh, ghairil maghdubi dari tukang bikat tadi Pak. Ghairil menghala terus ke belakang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Balik dia ke ubun balik. Coba Bapak pakai di dalam sholat dirasakan. Waktu baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan Pak turun seperti darah turun tuh dari ubun sampai ke alis, sampai ke tenggorokan seperti darah Pak yang mengalir. Coba Bapak rasakan tuh Pak di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Enggak kepikir orang sebelah tuh Pak. Bahkan kadang-kadang imam pun awak tak tenang. Kenapa? Saking asiknya, saking mesranya kita kepada Allah dalam beribadah khusyuk. Perlu dilatih. Itu perlu dilatih. Itu tempat yang tak 7 maqam dalam suratul Fatihah. Di dalam diri kita itu namanya 7 maqam. Dan yang ketiga, yang 12 sudah. Itu lambat 5 menit. Oh, lambat 5 menit itu ya. Itu cepat. Maksudnya biar ada sesuatu jauh. Iya. Mencintai harta dan melupakan hisab. Banyak juga orang cinta harta, tapi rupanya kok harta yang banyak itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pun apa yang kita dapat, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita dihisab itu, maka diselesaikan kalau bisa Pak, jalankan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah. Ustaz, sama ini maknanya. Infak, sedekah, tapi cuma tempat pemberian yang berbeda. Kalau sedekah, kemana Bu kita berikan? Kepada fakir miskin. Tuh, ya kan? Kalau berinfak kemana bisa kadang-kadang kita berikan? Ke masjid, ke yayasan, begitulah. Tapi maknanya sama. Yang penting Bu, jangan ada rasa akunya waktu berinfak. Kalau enggak aku kemarin, kalau masih ada akunya ada, ini tak jadi nilai di sisi Allah. Supaya menjadi nilai, maka lillahi ta'ala. Jadi harta yang banyak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa. Makanya oleh sebab itu, selagi kita masih banyak diberikan harta oleh Allah, banyakkan harta kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah, ada yang mau ditanya bolehlah. Kita buka sesi pertanyaan kalau memang ada yang mau ditanya. Karena jam 12:15 sudah masuk zuhur. Coba jalan. Saya dulu Ustaz. Boleh. Tapi ini juga mengenai tadi Ustaz. Boleh, enggak apa-apa. Salah satu pekerjaan yang dilarang di Islam itu adalah mengombinasi. Tidak boleh. Betul. Nah, tapi saya lihat di TV, saya sebut aja langsung ini. Ustaz Maulana. Siapa yang berada di Tangsbat dapat kupon, di kuponnya bisa umroh. Bagaimana hukumnya umroh dari hasil mengombinasi? Apa tadi?